Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kakak Izadi. Saya dari kelas 5E mata kuliah psikologi positif dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Wida Azahida, yaitu memaparkan hasil wawancara. Berikut beberapa hasil wawancara yang dapat saya klasifikasikan ke dalam ranah psikologi klinis. Beliau ini adalah seorang perempuan usianya 21 tahun bernama Anggi. Dulunya dia itu sempat menjalankan studi di kampus 3 UIN Salatiga, yaitu prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, tapi beliau memutuskan untuk keluar dan putus di semester 3-nya seperti itu. Karena dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Anggi ini, dia mengalami beberapa indikasi yang mengharuskan untuk berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Surojo Magelang seperti itu teman-teman. Nah, namun setelah beberapa kurun waktu, keadaan Mbak Anggi ini cukup membaik dan pulih, dan Mbak Anggi ini sekarang memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Terbuka. Baik, berikut beberapa hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu gratitude atau kebersyukuran selama perjalanan pemulihan oleh Mbak Anggi ini. Nah, hal yang paling disyukuri dalam hidup Mbak Anggi yaitu dia masih mempunyai keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, dan juga masih bisa menuntut ilmu walaupun sempat gagal berkali-kali sebelumnya, seperti itu ujarnya. Kemudian ada juga momen-momen tertentu dalam hidup Mbak Anggi yang membuat dia itu merasa sangat bersyukur meskipun sedang menghadapi masalah yang besar, seperti dia melihat orang-orang yang pendidikannya masih di bawah dia karena masalah ekonomi atau karena keinginan belaka. Saya masih mending bisa kuliah walaupun kemarin sempat gagal, seperti itu ujar dari Mbak Anggi. Nah, yang kedua yaitu courage atau keberanian. Nah, dalam situasi sulit yang mungkin Mbak Anggi pernah alami itu, dia berani untuk menghadapi atau melewatinya. Nah, dia mempunyai keberanian yaitu merasa yakin kalau masih ada jalan dalam situasi sulit tersebut, masih ada harapan meskipun masih ada kekhawatiran, tetapi hendaknya dijalani demi sedikit, pasti waktu berjalan dan akan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Mbak Anggi, seperti itu ujarnya. Kemudian yang kedua dari aspek keberanian, dia menceritakan bahwa suatu momen di mana Mbak Anggi ini merasa berhasil dan mengalahkan rasa takut atau keraguan dalam diri Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi itu dulu ketika habis semester 5 di UIN Salatiga lalu mengambil cuti karena masalah kuliah. Saya berhasil mengambil cuti dahulu daripada mengikuti hawa nafsu untuk tiba-tiba berhenti kuliah, tapi di kemudian hari saya memilih pindah di Universitas Terbuka karena dia merasa takut jika masuk kuliah lagi, tetapi saya merasa berhasil masih bisa kuliah walaupun pindah univ daripada berhenti di tengah jalan, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu ada hope atau harapan. Jadi Mbak Anggi ini juga memiliki harapan ketika menghadapi masa-masa sulit yang dia alami. Seperti dia yakin pasti Allah itu bakal memberikan solusi di balik masa-masa sulit itu, dan dengan harapan saya menjadi tidak menyerah dengan keadaan yang ada, justru bisa memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit, seperti itu. Dan yang kedua, Mbak Anggi itu juga mempunyai mimpi atau tujuan yang Mbak Anggi pegang teguh selama proses pemulihan, yaitu mimpi Mbak Anggi pengen sembuh dari kekhawatiran yang berlebihan dan juga lebih enjoy dalam menikmati masa-masa
hidup serta dapat terus yakin dan berusaha dalam menggapai impian dan cita-cita yang ia inginkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, Mbak Anggi ini juga mempunyai aspek kreativitas. Kemarin itu saya bertanya apakah ada hobi yang membantu Mbak Anggi ini merasa lebih baik dan kreatif selama perjalanan pemulihan Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi mengatakan kalau untuk hobi itu tidak ada, namun ada kebiasaan membaca materi kuliah setiap hari selama masa masih ada proses kuliah itu sedikit membantu otak Mbak Anggi untuk terus berkembang. Jadi walaupun Mbak Anggi mempunyai keterbatasan dan mempunyai indikasi dan mengharuskan dia untuk berobat jalan di rumah sakit jiwa Magelang, tetapi dia tetap semangat untuk terus belajar sedikit demi sedikit untuk memahami setiap materi yang diberikan saat kuliah, seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada thriving atau berkembang meski dalam kesulitan. Mbak Anggi ini juga mempunyai aspek tersebut untuk tetap menjaga semangat dan terus berkembang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Kunci Mbak Anggi ini terus berdoa kepada Allah dan yakin bahwa hidup dia itu akan baik-baik saja meskipun banyak kegagalan sebelumnya yang pernah kemarin dia rasakan, namun dengan berdoa dan berikhtiar sebisa mungkin bisa membantu mood tetap baik dan masih bisa menjaga semangat untuk terus berkembang, seperti itu. Dan saya juga bertanya apakah ada faktor yang menurut Mbak Anggi paling membantu untuk terus maju. Nah, dia mengatakan menurut dia faktor yang membuat paling membantu untuk terus maju adalah faktor yang ada di dalam diri dia sendiri dan faktor keluarga, di mana diri sendiri itu dia mengidentifikasi yang paling menentukan bagaimana baik buruknya pilihan hidup, dan faktor keluarga sendiri karena keluarga juga masih menjadi teman pertama dalam menjalani kehidupan dia, terutama orang tua, karena Mbak Anggi ini merasa masih bergantung kepada orang tua, seperti itu. Yang seterusnya di Mbak Anggi ini dia juga mempunyai aspek flourishing atau berdaya dan bahagia. Nah, kemarin saya sempat menanyakan apakah menurut Mbak Anggi yang membuat hidup itu lebih bermakna dan membahagiakan di saat ini, dan dia menjawab bahwa menurut dia hal yang membuat hidup bahagia dan membahagiakan ketika kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh rasa syukur, seperti itu. Meskipun sebenarnya dia masih mempunyai kekhawatiran dan kurangnya kebersyukuran, tapi dengan menikmati setiap fase dalam hidup dia membuat dia bisa lebih kuat melewati hari-hari dengan lebih baik, seperti itu. Nah, dalam kondisi Mbak Anggi yang seperti ini, dia juga masih merasa berdaya dan merasa hidup dengan hal-hal yang positif ini. Karena sebenarnya Mbak Anggi ini masih merasa overthinking, tetapi dia bisa melewati setiap hari-hari dengan baik berkat doa dan usaha sebisanya yang bisa dia lakukan, dan merasa hidup dan dengan banyak hal positif yang bisa dia pelajari tanpa dia tahu yang dipelajari itu apa, seperti itu. Baik, sekian hasil wawancara yang dapat saya lakukan dengan Mbak Anggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.